Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Antika akan menjelaskan tentang pengertian gangguan pada masa kanak-kanak. Gangguan perilaku juga ditandai dengan pola tingkah laku yang berulang di mana hak dasar orang lain terganggu. Meskipun beberapa anak lebih bertingkah laku baik dibandingkan dengan yang lainnya. Anak yang berulang kali dan terus-menerus melanggar peraturan dan hak orang lain di mana dengan cara yang tidak sesuai dengan usia mereka memiliki gangguan perilaku. Masalah tersebut biasanya dimulai pada masa kanak-kanak, akhir atau awal remaja, dan lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Selanjutnya yaitu klasifikasi gangguan pada masa kanak-kanak. Menurut Davison, gangguan yang terjadi pada masa kanak-kanak diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu gangguan eksternalisasi, ditandai dengan perilaku yang diarahkan keluar diri seperti agresivitas, ketidakpatuhan, overaktivitas, dan impulsivitas. Yang kedua, gangguan internalisasi ditandai dengan pengalaman dan perilaku yang terfokus ke dalam diri. Misalnya yaitu depresi, menarik diri, kecemasan, gangguan mood pada anak. Selanjutnya yaitu cacat mental. Cacat mental adalah seseorang yang memiliki kelainan dan keterbatasan mental sehingga menghambat seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam psikologi, cacat mental atau keterbelakangan mental biasanya disebut dengan istilah retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya ketidakberdayaan keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Kriteria retardasi mental atau cacat mental. Kriteria retardasi mental didefinisikan sebagai suatu gangguan dengan kriteria fungsi intelektual yang sangat di bawah rata-rata dan kurangnya perilaku adaptif. Perilaku adaptif yaitu menjalankan aktivitas sehari-hari seperti menggunakan toilet dan berpakaian, berbelanja, makan, menggunakan transportasi umum, berinteraksi dengan orang lain. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacat mental, intervensi, retardasi mental dan cacat mental. 1. Penanganan residensial lembaga pendidikan dan pelatihan asrama. 2. Intervensi berbasis perilaku, reward dan punishment, token ekonomi. 3. Intervensi kognitif, latihan instruksional diri. 4. Instruksi dengan bantuan komputer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etiologi retardasi mental dan cacat mental. Etiologi biologis yang diketahui: 1. Anomali genetik dan kromosom. 2. Penyakit gen resesif, fenilketonuria, deviansi enzim hati yang menyebabkan kerusakan otak. 3. Penyakit infeksi, rubella. 4. Kecelakaan. 5. Bahaya lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahman. Saya akan menjelaskan tentang cacat mental. Klasifikasi retardasi mental atau cacat mental. 1. Retardasi mental ringan, masih mampu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bimbingan yang cukup, masih bisa menjalankan tugas yang berkaitan dengan keterampilan atau non-akademik. 2. Retardasi mental sedang, mampu menjalankan kehidupan sehari-hari namun terlambat dan perlu pengawasan sepanjang hidup. 3. Retardasi mental berat,
memiliki abnormalitas fisik sejak lahir dan keterbatasan dalam pengendalian sensori motor, hanya dapat melakukan aktivitas yang terbatas. 4. Retardasi mental sangat berat, membutuhkan supervisi total dan seringkali harus diasuh sepanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Legianto, dipanggil Iqbal, BKPIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan tingkah laku dalam mata kuliah psikolog abnormal. Pertama-tama, gangguan perilaku, penjelasannya yaitu gangguan serius dalam hal tingkah laku dan emosi yang dapat terjadi pada anak-anak maupun remaja. Anak-anak dengan gangguan perilaku dapat menunjukkan pola tingkah laku yang mengganggu dan penuh kekerasan. Gangguan perilaku yang tidak diatasi pada masa anak-anak dapat berlanjut menjadi gangguan kepribadian pada masa kelanjutannya, yaitu masa-masa dewasa. Sebenarnya bukan hal yang aneh untuk anak-anak dan remaja memiliki masalah yang berhubungan dengan perilaku, namun tumbuh kembangnya perilaku tersebut dianggap sebagai gangguan ketika bertahan lama atau tidak berubah pola hidupnya karena dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu gangguan tingkah laku menurut psikolog. Gangguan tingkah laku kadang merupakan awal gangguan kepribadian antisosial di masa dewasa, meskipun banyak anak yang mendapatkan diagnosis sebagai tidak berlanjut ke gangguan yang lebih ekstrim. Kriteria gangguan tingkah laku dalam DSM-4-TR: pola perilaku yang merupakan berulang dan tetap melanggar hak-hak dasar orang lain atau norma sosial konvensional yang terwujud dalam bentuk 3 atau lebih perilaku di bawah ini dalam 12 bulan terakhir dan minimal 1 diantaranya dalam 6 bulan terakhir. Salah satunya 1. Agresif terhadap orang lain dengan hewan, contohnya mengintimidasi mulai perkelahian fisik, seperti itu. Yang kedua, menghancurkan kepemikiran atau bisa dikatakan dengan kata lain properti, contohnya membakar, memvalidasme gitu. Yang ketiga, berbohong atau mencuri, contohnya masuk dengan paksa ke rumah atau mobil milik orang lain, menipu, mengutil, dan mengecoh orang lain, merugikan orang lain, seperti itu. Yang keempat, pelanggaran aturan yang serius, contohnya tidak pulang ke rumah sehingga larut malam sebelum berusia 13 tahun karena melanggar peraturan orang tua sehingga sering membolos sekolah sebelum berusia 13 tahun. Faktor-faktornya yaitu di etiologi gangguan tingkah laku, yaitu salah satunya faktor biologis. Bukti mengenai pengaruh genetik dalam tingkah laku bervariasi, meskipun faktor keturunannya ikut berperan, namun pengaruhnya masih kecil jika dibandingkan dengan faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh signifikasi yang lebih besar. 2. Faktor-faktor psikologis. 1. Modeling dan operan. Salah satu bagian penting dalam perkembangan anak normal adalah berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri pengenai yang benar dan salah serta kemampuannya. Bahkan keinginan untuk menaati berbagai aturan dan norma. Teori ini pembelajaran melibatkan modeling dan pengondisian operan, memberikan penjelasan yang bermanfaat mengenai perkembangan dan berlanjutkan sebagai masalah tingkah laku pada anak-anak. Yang kedua, pengaruh dari teman-temannya. Dalam hal ini difokuskan pada 2 hal, yaitu penerimaan atau penolakan dari teman-teman seusia dan afiliasi dengan teman-teman usia yang berperilaku menyimpang. Selanjutnya 3. Faktor-faktor sosiologis. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana individu tinggal juga sangat menentukan gangguan perilaku pada individu. Menurut saya begitu. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perilaku atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf karena saya di sini sama-sama belajar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyudi. Sebagai pemateri keempat akan menjelaskan penanganan gangguan tingkah laku dan pengertian gangguan disabilitas. Penanganan gangguan tingkah laku. 1. Intervensi keluarga.
Para orang tua diajarkan untuk menggunakan teknik-teknik seperti penguatan positif bila si anak menunjukkan perilaku positif dan pemberian jeda, serta hilangnya perlakuan istimewa bila ia berperilaku agresif dan antisosial. 2. Penanganan multisistemik. Intervensi ini memandang masalah tingkah laku sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh berbagai konteks dalam keluarga dan antara keluarga dan berbagai sistem sosial lainnya. 3. Pendekatan kognitif, yakni menggunakan peranan orang tua maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi anak dalam mengendalikan emosi, persepsi, dan keterampilan lainnya selama dalam masa perkembangan. Pengertian gangguan disabilitas belajar. Disabilitas belajar adalah gangguan yang mempengaruhi cara seseorang menerima dan memproses informasi. Gangguan ini biasanya ditemukan sejak dini, tepatnya di masa kanak-kanak. Penderitaan disabilitas belajar umumnya mengalami gangguan dalam membaca, menulis, menghitung, dan memahami penjelasan dari orang lain. Menurut ahli disabilitas belajar, tidak ada kaitannya dengan seberapa pintar seseorang. Mereka meyakini bahwa anak yang memiliki disabilitas belajar hanya melihat, mendengarkan, dan memahami segala hal secara berbeda dengan anak pada umumnya. Hal tersebut kadang-kala menyulitkan mereka dalam beraktivitas sehari-hari, terutama saat sedang belajar di sekolah bersama teman-temannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Atika. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam disabilitas belajar. Macam-macam disabilitas belajar ada 3 macam. Yang pertama, gangguan belajar. Gangguan belajar ini ditandai dengan gangguan menulis, gangguan membaca, dan gangguan matematika. Gangguan menulis yaitu keterbatasan kemampuan menulis sehingga muncul dalam bentuk kesalahan mengeja dan kesalahan membentuk kalimat. Biasanya gangguan menulis ini muncul pada usia mulai dari 7 tahun. Yang kedua, gangguan membaca. Gangguan membaca yaitu keterbatasan kemampuan dalam mengenali dan memahami rangkaian kata-kata. Biasanya gangguan ini terjadi pada usia 7 tahun. Dan yang ketiga, gangguan matematika. Gangguan matematika ini keterbatasan kemampuan anak untuk mengenali istilah dalam matematika. Kemudian, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini ditandai dengan gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa campuran reseptif atau ekspresif. Yang ketiga, gangguan fonologis dan gagap. Gangguan bahasa ekspresif yaitu keterbatasan dalam menggunakan bahasa verbal. Gangguan bahasa campuran reseptif yaitu keterbatasan anak dalam memahami maupun memproduksi bahasa verbal. Yang ketiga, gangguan fonologis. Gangguan ini adalah kesulitan dalam artikulasi suara tanpa adanya kerusakan pada mekanisme berbicara. Dan yang keempat, gagap. Gagap ini adalah kesulitan dalam mengucapkan kata atau kalimat secara langsung. Macam-macam disabilitas belajar yang terakhir adalah gangguan keterampilan motorik. Seorang anak mengalami hendaya parah dalam perkembangan koordinasi motorik yang tidak disebabkan oleh retardasi mental atau gangguan fisik lain yang telah dikenal sebagai cerebral palsy. Kemudian saya akan menjelaskan tentang etiologi disabilitas belajar. Etiologi merupakan sebab akibat. Jadi sebab akibat disabilitas belajar ada 2. Yang pertama, etiologi disleksia. Etiologi disleksia ini gangguan yang mempengaruhi cara anak dalam memproses atau mencerna bahasa. Jadi etiologi disleksia ini menyangkut tentang cara anak berbahasa. Dan yang kedua, etiologi berhitung. Terdapat 3 tipe gangguan berhitung yang diajukan oleh para ahli. Yang pertama adalah menyangkut kelemahan verbal semantik, yaitu memori mengingat arti kata-kata. Yang kedua, menyangkut penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan dalam menyelesaikan soal-soal. Dan yang ketiga, menyangkut tentang kesalahan dalam mengurutkan angka-angka dalam kolom atau melakukan kesalahan dalam menempatkan angka.
Kemudian untuk penanganan disabilitas belajar dilakukan dalam berbagai program pendidikan khusus di sekolah-sekolah umum. Berbagai pendekatan edukasional mencangkup mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan kognitif anak seraya menghindari kelemahannya, menargetkan keterampilan belajar dan strategi organisasional, dan juga mengajarkan strategi instruksi diri secara verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridesi Aprilia Susanti akan membahas tentang gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas ADHD. ADHD adalah salah satu gangguan kesehatan mental. ADHD biasanya disebut dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, menyebabkan penderitanya kesulitan memusatkan perhatian, menjadi terlalu aktif atau hiperaktif, dan cenderung bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang atau impulsif. ADHD tidak dapat disembuhkan, namun dengan perawatan yang tepat, ADHD dapat dikendalikan dan pengidapnya dapat hidup dengan normal. Tanda dan gejala gangguan pemusatan perhatian. Gejala ADHD umumnya sudah terlihat sejak usia dini, di kisaran usia 6-12 tahun. Namun, tidak sebatas pada usia, ADHD juga dapat muncul pada orang dewasa. Meskipun begitu, orang dewasa dengan ADHD jarang menunjukkan perilaku hiperaktif. Secara garis besar, Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima DSM-5 yang menjadi panduan untuk Asosiasi Psikiater Amerika membagi ADHD menjadi 3 berdasarkan gejalanya, yaitu yang pertama, didominasi perilaku hiperaktif dan impulsif. Yang kedua, didominasikan pada ketidakmampuan untuk pemusatan perhatian. Dan yang ketiga, campuran dari keduanya. Gangguan pemusatan perhatian pada hiperaktif atau ADHD. Gejala ADHD pada anak. Gejala-gejala ADHD pada anak diambil dan diagnosis dalam DSM-5 yang dibagi menjadi sebagai berikut. Gejala tidak dapat memusatkan perhatian. Sulit untuk fokus pada tugas-tugas atau permainan yang dilakukan. Seolah tidak memperhatikan orang berbicara padanya. Tidak dapat memusatkan perhatian pada hal-hal detail. Kerap bersikap ceroboh dalam mengerjakan tugas sekolah, sulit membagi waktu, mudah terdistraksi, melupakan tugas sehari-hari seperti pekerjaan rumah, menghindari pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, kehilangan benda-benda penting untuk sekolah seperti pensil, sulit mengikuti instruksi, dan tidak menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan. Gejala perilaku hiperaktif dan impulsif ditandai dengan bermain-main atau mengetuk-ngetukkan jemari dan terus bergerak sembari duduk. Sulit bersikap diam dalam waktu lama, berbicara terlalu banyak, sulit untuk melakukan aktivitas dengan tenang, sulit untuk menunggu giliran, tidak sabar memberikan jawaban bahkan sebelum pertanyaan selesai diajukan, menginterupsi percakapan ataupun aktivitas yang dilakukan orang lain, berlari-lari atau memanjat-manjat tanpa mengenal situasi. Gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas ADHD. Obat-obatan untuk ADHD, metilpenidat. Obat golongan stimulan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas di otak, terutama yang berperan dalam mengendalikan perhatian dan perilaku. Desamfetamin dan lisdesamfetamin. Obat ini diberikan ketika metilpenidat tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Atomoxin, obat golongan penghambat 1 noradrenalin selektif. Bekerja dengan cara meningkatkan jumlah bahan kimia di otak yang disebut
noradrenalin. Noradrenalin berfungsi untuk menyampaikan pesan antar sel otak. Ketika jumlahnya meningkat, maka pasien dapat lebih berkonsentrasi dan mampu mengontrol tindakannya. Guanfacin, obat ini beraksi pada bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan perhatian. Psikoterapi untuk ADHD. 1. Psikoedukasi. 2. Terapi perilaku. 3. Pelatihan keterampilan sosial. 4. Terapi perilaku kognitif. 5. Program pelatihan dan pendidikan orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Safia akan menjelaskan tentang gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas ADHD. Penyebab hingga kini penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun ADHD digolongkan sebagai hambatan neurodevelopmental akibat gangguan pada perkembangan saraf yang berkaitan dengan cara otak tumbuh dan berkembang. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan gangguan pemicu ADHD meliputi 1. Faktor keturunan. 2. Lahir prematur sebelum 37 minggu. 3. Berat badan rendah pada saat lahir. 4. Riwayat epilepsi. 5. Cedera otak. 6. Kebiasaan merokok maupun penyalahgunaan alkohol atau narkotika saat mengandung. 7. Masalah pada otak saat masa perkembangan, paparan atau zat-zat kimia seperti timah. Diagnosis berdasarkan DSM-5, anak diagnosis mengalami ADHD jika 1. Gejala muncul sebelum usia 12 tahun, 2. Gejala berlangsung setidaknya selama 6 bulan, 3. Gejala mengganggu kehidupan sosial dan akademik anak setidaknya di 2 situasi, misalnya di sekolah dan rumah. 4. Gejala tidak muncul karena gangguan mental tertentu. 5. Ada setidaknya 6 gejala kesulitan pemusatan perhatian. 6. Ada setidaknya 6 gejala perilaku hiperaktif dan impulsif. Dokter dan ahli kesehatan mental lainnya dapat mendiagnosis dengan melakukan 1. Pemeriksaan fisik untuk mengetahui masalah medis lain yang mungkin menjadi penyebab munculnya gejala. Pengumpulan informasi untuk mengetahui masalah medis yang sedang atau pernah dialami, juga untuk menelusuri riwayat medis keluarga. Penilaian ADHD. Penilaian ini dilakukan melalui tes-tes psikologis disertai panduan DSM-5 untuk memastikan gejala yang timbul. B. Fenfluramin berfungsi untuk mengurangi serotonin. Pada perkembangannya, obat ini mempunyai efek yang sangat minim, sehingga dari berbagai penelitian disimpulkan bahwa obat ini tidak menyembuhkan autisme. C. Penelitian terhadap antagonis reseptor opioid naltrexone dan menemukan bahwa obat ini mengurangi hiperaktivitas pada anak-anak autistik dan cukup meningkatkan perilaku memulai interaksi sosial. Penanganan dengan obat-obatan bagi anak-anak dengan autisme. Beberapa obat yang dapat digunakan dalam terapi ini antara lain haloperidol, suatu antipsikotik yang sering digunakan untuk menangani skizofrenia. Beberapa studi terkendali menunjukkan bahwa obat ini mengurangi penarikan diri dari kehidupan sosial, perilaku motorik, dan perilaku maladaptif. Efek samping dari penggunaan obat ini adalah diskinesia atau gangguan. Penanganan gangguan autistik. 1. Penanganan psikodinamika bagi anak-anak dengan autisme. Bruno Bettelin menganggap bahwa masalah kelekatan dan kelemahan emosional sebagai penyebab autisme. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa atmosfer yang hangat dan penuh kasih sayang harus diciptakan untuk mendorong si anak memasuki dunia kesabaran dan hal disebut oleh Roger Tian sebagai penerimaan positif tanpa syarat diyakini. Seperti 1. Waktu bayi dalam kandungan, misalnya karena keadaan keracunan kehamilan, toksemia gravidarum, infeksi virus rubella, virus sitomegalo, dan lain-lain. 2. Kejadian segera setelah lahir.
atau perinatal, seperti kekurangan oksigen atau anoksia. Ketiga, keadaan selama kehamilan seperti pembentukan otak yang kecil, misalnya vermis otak kecil yang lebih kecil atau mikrosefali, atau terjadi pengerutan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila, saya akan menjelaskan tentang autisme. Pengertian autisme merupakan gangguan perkembangan fungsi otak. Gangguan ini mencakup bidang sosial dan fungsi, efek komunikasi verbal atau bahasa dan nonverbal, imajinasi, fleksibilitas, lingkup interest atau minat, kognisi, dan atensi. Penyebab terjadinya belum diketahui secara pasti, hanya diperkirakan mungkin. Yang diperlakukan oleh anak dengan autisme untuk mulai mempercayai orang lain dan untuk mengambil kesempatan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Yang diperlakukan oleh anak dengan autisme untuk mulai mempercayai orang lain dan untuk mengambil kesempatan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Yang pertama, gangguan interaksi sosial. Yang kedua, hambatan dalam komunikasi ucapan bukan ucapan atau bahasa tubuh dan isyarat. Yang ketiga adalah kegiatan dan minat yang aneh atau sangat terbatas. Autisme. Gejala pada anak autisme biasanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Beberapa gejala yang bisa diperhatikan antara lain tidak adanya kontak mata dan tidak adanya respon terhadap lingkungan. Jika tidak dilakukan terapi, maka setelah usia 3 tahun perkembangan anak akan berhenti atau mundur, seperti tidak mengenal suara orang tuanya dan tidak mengenali namanya. Beberapa pakar mengungkapkan 3 gejala pada penderita autisme klasik, yaitu atau tuberous sklerosis. 4. Mungkin karena kelainan metabolisme seperti pada penyakit Addison, karena infeksi tuberkulosa di mana terjadi bertambahnya pigmen tubuh dan kemunduran mental. Kelima, mungkin karena kelainan kromosom seperti pada sindrom kromosom X yang fragil. Mungkin adanya kelainan dari sistem saraf atau neurologi dalam berbagai derajat beratnya ringan penyakit. Pendapat yang sudah menjadi konsensus bersama para ahli belakangan ini mengakui bahwa autisme diakibatkan terjadi kelainan fungsi luhur di daerah otak. Kelainan fungsi ini bisa disebabkan berbagai macam trauma.